Hello, di video hari ini saya akan menjelaskan semua tombol, fungsinya apa saja, cara menggunakannya, dan semua hal seperti apa yang terjadi saat kamu menekannya di DJI Osmo Mobile 8P milikmu. Oke, jadi mari kita mulai dengan tombol daya. Saat gimbal kamu terlipat, kamu bisa menekannya sekali untuk memeriksa level baterai. Ya, tadi tidak muncul. Oke, sekarang sudah berfungsi. Jadi ya memang ada. Tombolnya ada di sini. Saat gimbal dibuka, maka ya saat kamu membukanya itu akan otomatis menyala. Tapi kalau kamu tekan dan tahan tombolnya, itu akan mematikannya. Kalau kamu tekan sekali, saat gimbal terbuka, itu akan langsung menyalakannya. Sepertinya begitu. Ya, memang begitu. Sekarang saat gimbal menyala, kamu bisa menekannya sekali untuk beralih antara mode gimbal, PT, F. Ya, bagus. Sempurna. Ya, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya karena aku belum memasang ponselku, jadi ayo kita lakukan. Sekarang, Keris, kamu bisa memilih antara mode PF, FPV, spin shot, atau PDF. Oh ya, jangan khawatir, saya akan menjelaskan semua mode itu di video lain nanti, ya. Selain itu, kamu sekarang juga bisa menekan tombol tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut untuk masuk ke dalam mode tidur. Jadi gimbal pada dasarnya akan masuk ke mode tidur. Sepertinya tidak. Ya, kamu bisa lihat gimbalnya sedang tidur karena bergerak sangat bebas. Dan ya, menurutku ini paling terlihat saat aku mulai menggunakannya. Mungkin kita putar saja seperti ini. Lalu saat aku tekan 3 kali, 1, 2, 3, dia masuk ke mode tidur. Gimbal akan tetap di situ sebentar, tapi setelah beberapa saat, dia akan mulai berputar bebas. Jadi, ya seperti gimbal sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Aku akan geser untuk membuka kunci, dan sekarang kamu bisa lihat gimbalnya udah menyala. Oke, jadi itu adalah fungsi-fungsi tombol power. Sekarang trigger di bagian belakangnya. Saat kamu menekannya sekali, itu akan memulai active track. Dan akan saya demonstrasikan saat saya memindahkannya ke depan dan ya, aplikasinya secara otomatis mulai melacak saya. Saya ada di situ di dalam aplikasi. Tapi bahkan jika saya menutupnya atau menggunakan aplikasi lain, tidak harus aplikasi bawaan, maaf, maksud saya bukan DJI Mimo, tapi sebagai gantinya, saya menggunakan modul multifungsi yang sudah ada kameranya, seperti yang bisa dicolokkan, atau jika saya menggunakan kamera bawaan ponsel, maka saya bisa menekan trigger sekali untuk memulai active tracking, lalu gimbal akan mencari wajah dan mulai melacak saya. Ya, itu tidak mulai. Aneh juga. Ya, tidak mulai, tapi tertulis kalau tidak terhubung. Itu menarik. Saya akan cek itu. Oke, sekarang, sudah saya perbaiki. Ini berfungsi di iPhone. Saya tidak yakin apakah tidak berfungsi di Android. Saya yakin di aplikasi DJI Osmo, kau bisa memilih objek secara manual untuk dilacak, dan itu tidak harus orang. Tapi di sini, di iPhone, di kamera iPhone, saya bisa langsung menekan tombol pemicu di belakang dan sekarang alat ini mulai melacak saya seperti ini. Kamu juga bisa di pengaturan mengatur kecepatan pelacakan, karena sekarang pelacakannya cukup cepat. Ya, jadi seperti itulah tampilannya dan sekarang mari kita lanjut ke bagian lain. Dan kamu bisa lihat ini berfungsi di aplikasi kamera bawaan, tapi juga berfungsi dengan modul multifungsi dan dengan aplikasi DJI Mimo. Sekarang ketika kamu menekan 2 kali, gimbal akan kembali ke posisi tengah. Ketika kamu menekan 3 kali, ponsel akan berputar 180 derajat di bidang horizontal. Jadi ayo kita coba. 1, 2, 3. Sekarang ponselnya berputar. 1, 2, 3, ponselnya berputar lagi. Ketika kamu tekan sekali lalu tahan, itu akan mengatur kecepatan follow ke mode cepat. Dan ketika kamu lepaskan, itu akan keluar dari mode tersebut. Jadi, ayo, kamu bisa lihat sekarang gimbalnya mengikuti dengan cukup lambat. Dan ketika aku tekan, lepas lalu tahan, sekarang gerakannya jadi lebih cepat. Dan sekarang hal terakhir adalah tekan dan tahan.
Ketika kamu hanya tekan dan tahan, itu akan masuk ke mode kunci. Kamu akan melihatnya di layar, gimbal terkunci, dan sekarang saat aku menggerakkan gimbal, ponselnya tidak miring, tidak berputar, tidak bergerak. Dan ketika aku melepaskan, pada dasarnya akan kembali ke mode sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu remote controller. Ketika kamu menekan sekali pada di tampilan kamera, itu akan mengambil seperti saat kamu menggunakan DJI Osmo atau aplikasi bawaan, itu akan mengambil foto atau merekam video. Ya, sekarang memang sudah mengambil foto. Ketika kamu menekan sekali di tampilan lain, itu akan kembali ke tampilan kamera jika kamu berada di aplikasi DJI Mimo. Lalu ketika kamu menekan 2 kali, itu akan mengambil foto saat sedang merekam. Ketika kamu tekan dan tahan, itu akan memulai pemotretan beruntun di mode foto. Lalu joystick digunakan untuk mengontrol gimbal, atau ketika kamu menekan tombol di samping, itu akan beralih ke zoom. Jadi sekarang joystick akan mengontrol zoom. Saya tidak yakin, ya ini suka berfungsi di aplikasi bawaan, jadi sekarang joystick mengontrol zoom, atau saya bisa klik lagi tombol di samping untuk membuatnya mengontrol gimbal. Nah, sekarang perlu Anda ketahui bahwa ada juga opsi tambahan untuk mendorong tuasnya. Sebanyak 2 kali dengan cepat ke arah samping, seperti ke kiri atau ke kanan, dan setelah itu karakter Anda akan mulai berputar secara otomatis. Biar saya tunjukkan. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, sekarang gimbal ini berputar secara otomatis dan ini berfungsi di semua mode tentu saja. Lalu, saya tidak yakin bagaimana cara menghentikannya. Oke, saya menekan joystick untuk melakukannya. Sekarang juga seperti joystick ini, ketika perangkat dilepas, maka kita bisa menekan joystick dan fungsinya sama seperti tombol trigger. Jadi, ketika saya melepasnya, sekarang menekan 2 kali akan mengembalikannya ke posisi tengah dan seterusnya. Lalu tombol fungsi di samping, ketika Anda menekannya sekali, itu akan memeriksa mode kontrol joystick saat ini. Itu hanya akan memberitahu Anda, ketika Anda menekan 2 kali, Anda akan beralih ke mode lain, dan ketika Anda menekan dan tahan saat perangkat dilepas, itu akan menyalakan atau mematikan remote controller. Dan sekarang yang terakhir adalah joystick dan tombol shutter secara bersamaan selama lebih dari 2 detik, itu akan mereset Bluetooth gimbal untuk dipasangkan ulang dengan ponsel. Jadi ketika Anda menekan dan menahan kedua tombol ini, dan itu saja pada dasarnya, saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.